Kita bersama lagi dengan Iskatan Bula Sif FM. Oke, Pak. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sudah pun bersama dengan kami dalam cerita-cerita dulu. Ben, cerita-cerita dulu bagi kita. Kita santai-santai kadai kopi. Jadi hari ini macam biasa, macam yang sudah kita promo dalam 2-3 hari ini. Kita sudah promo bahwa kita ada rakan-rakan yang kita bawa ke studio kita lah. Nih, hari ini kita berada di studio bersama dengan Borneo Duke. Oke, jadi kalau kamu nampak lewat hari ini, kamu nampak sebelah sini. Oke, sebelah aku ini merupakan kita punya brother daripada Meriah Record. Ini dia kita punya brother Meriah Record, yaitu Putra Hafiz namanya ini. Jadi kalau di sebelah sini pula lagi, ini yang tadi kamu dengar menyanyi itu. Yang tadi kamu dengar menyanyi, baru dia menyanyi tadi kan. Itulah dia Fauzia Gambus. Jadi pastinya kamu semua kenal dorang nih kan. Tapi jangan lupa bagi share dulu, orang bilang kita kasih ramai-ramai dulu di sini supaya kita nih boleh bersantai-santai. Oke, bagi salam dulu. Assalamualaikum Fauzia. Waalaikumsalam. Oke, itu dia dengar suaranya sudah tuh kan. Waalaikumsalam. Abang Jo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, nampaknya kita bersantai hari ini ya. Kita santai-santai sih hari ini. Orang bilang program ini pun bukannya program tapi ini program santai lah orang bilang. Jadi apa-apa persoalan tuh ndak ada kita kasih sedia. Ndak ada kan, benar kan? Ndak ada aku begitu sama mau ditanya kan? Main langgar saja. Main langgar saja. Tapi yang sioknya di sini kan, bila aku nampak tuh kan, dua-dua pun pakai bangku pink. Dua-dua pun pakai. Bukan alang-alang. Aku pakai pink tuh oke lagi, aku malah pakai pink tuh. Ini black, ini pink. Black pink. Oke, jadi apapun sebelum kita bermula aku bacakan dulu beberapa komen-komen daripada rekan-rekan kita di sini kan. Kita tunggu dulu macam mana. Ramai sudah yang mengomen-komen dan selamat malam kita ucapkan kepada kita punya Bella Nasri, yaitu kita punya rekan yang sentiasa bersama dengan kita si Bella nih. Ini merupakan peminat kita yang setia lah, orang bilang setiap kali kita muncul dia pastinya akan muncul di sini. Bilang oke, kita juga ada siapa lagi di sini, ada si Eliza daripada Tawau, Eliza daripada Tawau pun muncul sudah bersama dengan kita nih di sini. Kemudian kita ada Joseph Zansulapan. Ini rakan saya nih si Brada ini, kita punya rakan ini. Brada Joseph ini. Belum lagi pernah terjumpa nih Brada ini, tahu? Selalunya aku jumpa dia di Facebook saja. Tapi belum pernah jumpa lagi face to face. Oke. Juga kita ada si Arina ini berada di Semenanjung. Ini beliau ini berada di Semenanjung. Oke, siapa lagi ada di sini? Kita ada siapa lagi? Oke, itu rekan-rekan kita yang sudah pun bersama lah. Kita ada si Atuya sini. Lu si Atuya yang main kampus nih, jadi main kampus. Si Boy Gambus. Ya ini pun mula-mula dijemput dia sama-sama nih posnya. Tapi ya ada jadi ndak juga dapat. Si Boy Gambus. Jadi belum rezeki lagi. Jadi itulah. Tapi malam ini ada sama-sama kita nih. Terima kasih. Oke, kita ada Syamir Tike. Terima kasih, mantap dia bilang. Oke, ada si apa lagi di sini, Norsia pun ada sudah muncul bersama dengan kita nih pada malam-malam ini. Oke, jadi ya kita sudah tunggu komen-komen. Jadi kalau ada komen-komen yang berkenan tuh, kalau ada yang mau bertanya boleh, tidak ada masalah. Bertanya saja. Jadi tunggu aja lah komen-komen di page itu kan kalau ada. Jadi kalau bilang kita punya Brada Jo, ini Brada Jo nih aku panggil dia punya nama, kalau nama di Facebook namanya Putra Hafiz. Tapi biasa kami panggil dia nih apa nih Abang Jo lah nih, Brada Jo daripada advokasi ya. Betul kan? Jadi namanya ini aku pun udah tahu mula-mula nih macam mana. Jadi coba kenalkan diri dulu Brada Jo, kenalkan diri dulu. Bukan ladies first kah? Nggak payah, kita nggak payah main ladies first. Kita nih main lelaki duluan.
Nah, Oke. pasal biasanya kalau kita bagi ladies first ni orang kan laki-laki ni mau bercakap duluan. Jadi kita bagi laki-laki duluan. Oke lah, kita layan dia punya brother. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Skatamela dan yang saya antara ikonik yang saya minati lah Fauzia Gambus juga. Semoga malam ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan rekan-rekan di Facebook lah. Saya tidak dapat tengok kamu punya komen. So, mengharapkan bantuan daripada brother kita lah untuk info kalau ada pertanyaan. Oke. Simple perkenalan daripada saya sedikit. Saya berasal daripada Kota Merdu Sabah dan sekarang menetap di Papar. Orang rumah saya di orang Papar. Oke, saya asal Kota Merdu. Nama pena saya gunakan selalu dalam penghasilan karya Putra Hafiz Ike Rokasia. Ike itu bukan X, Ike itu El Kazim berarti sebenarnya. Apa Al-Kazim? Iya. Oh, aku ingatkan X. Bukan. Ike. Jadi saya terlampau panjang, so saya daftarkan nama saya under MSTP itulah. Putra Hafiz Ike Rokasia sebab saya adalah drama Rokasia. Oke. Dan pada masa yang sama dalam band Matt saya punya nama saya gunakan Joe lah. Itu memang siapa yang mengenal saya dari sekolah lagi memang saya selalu guna nama Joe Rokasia lah. Cuma saya tidak daftarkan di dalam MSCP, saya gunakan Putra Hafiz. So nampak complicated sedikit. So ramai orang keliru sebenarnya. Itulah. Itu lah. Iya. Bilang siapa si John ni, siapa Putra Hafiz ni, dia bilang banyak orang yang betul. Hari ini orang tahu lah siapa. Kecuali kalau ditengok muka tu, baru orang tahu. Oke, jadi itu perkenalan secara ringkas daripada kita punya pada Putra Hafiz dan juga Fauzia. Fauzia ni orang bilang asalnya ni memang orang Bengawan. Jadi kampung di Bengawan tu, Joko beritahu kampung di Bengawan di mana? Pasal Bengawan ni banyak kampungnya. Oh, ada banyak kampung. Kampung Tengah Bengawan. Kampung Tengah. Jadi orang Kampung Tengah Bengawan. Orang Kampung Tengah Bengawan. Jadi coba cerita sedikit-sedikit lah. Mengenai dirimu lah sedikit. Kepada yang belum kenal, mungkin ada yang belum kenal kan, saya Fauzia Suhaili. Dikenali sebagai Fauzia Gambus. Saya lahir di Kampung Tengah Bengawan Sabah dan saya mula berkecimpung dalam bidang nyanyian dari kecil lagi. Dari tadika lagi ikut pertandingan. Sampailah besar sekitar umur 14 tahun baru saya berkecimpung dalam bidang gambus. Lepas tu sambung belajar di Kuala Lumpur. Itu secara ringkas lah. Itu dia, itu secara ringkas lah orang bilang kan. Jadi kalau ada yang mengenali Fauzia itu memang orang bilang Fauzia ni boleh digelar sebagai Ratu Gambus lah ni kan bang, betul tak? Pasal kalau kita tengok bini-bini ni, tidak ada yang main gambus bang. Ada nggak bro? Ada juga jumpa tuh pelajar-pelajar baru belajar kan. Pelajar-pelajar baru yang kalau ikut yang benar-benar fokus kepada gambus nih kan. Kalau kita lihat macam dada kan. Sebabnya kan main gambus itu susah, nanti susahnya. Susah. Aku masa mula-mula belajar dulu pun menangis-nangis nih. Oh iya. Jadi belajar pentingan lah. Siapa yang mengajar sebenarnya tuh? Dulu asalnya arwah atuk yang ajar, lakinya orang Brunei. Tapi masa mula-mula dulu kena marahi. Kena marahi ya? Sebab mungkin takut rosak kan, gambus tu susah mau dibuat. Kita senang-senang saja mau main, kalau itu gugur kan senang pecah. Jadi belajarlah sembunyi-sembunyi tanpa pengetahuan. Masa arwah mau tidur, ambillah gambus itu bawa pergi belakang rumah. Belakang rumah itu hutan. Mati kan lagi kita rangit nih sambil main gambus belakang kalau rumah. yang tahu rangit tuh tahulah tuh kan, kalau udah tahu rangit tuh udah aku tahu tuh. Ada keluar Brunei nih, geng. Apa itu rangit? Rangit tuh nyamuk. Aduh, bahasa baru lagi rangit. Itulah sampai mula aku sudah tahu aku boleh belajar main gambus, baru lah ajar benar-benar. Jadi yang gambus tuh gambus siapa sebenarnya? Gambus tu lah. Gambus siapa? Gambus uamu? Iya buat gambus juga. Yang buat gambus tuh kan? Jadi gambus yang kau pakai sekarang ini gambus kena buat oleh uamu ataupun macam mana? Campur-campur sudah. Oh, ada berapa banyak gambus sebenarnya?
Kalau dulu masa mula-mula belajar gambus Melayu Brunei, ada gambus Lundang, gambus Buntal kan. Bila aku masuk di Aswara tempat belajar gambus, di sana ada gambus Arab, gambus Turki, gambus elektrik pun ada, gambus Johor. Dia nampak macam sama tapi lain-lain. Oh, lain-lain. Macam mana lainnya? Apa lainnya dari segi musik bunyinya kah atau apa macam mana? Dari segi bunyi, macam kalau gambus Johor dia bunyi lunak merdu. Kalau di Sabah punya gambus mesti lantang. Bunyi garang sedikit. Sebab kalau di Sabah kan kalau dalam permainan kumpulan tu gambus tu nombor 1. Gambus punya melodi yang paling kuat sekali daripada semua alat muzik. Oh, yang memang soundnya keluar lah kedengaran. Paling kuat nomor 1 itu kalau kumpulan gambus lah. Tapi sekarang dah banyak bercampur-campur kan. Jadi bunyi gambus macam ada ke belakang sedikit. Tapi kalau yang benar-benar original yang lebih pada percussion dulu, grup tu ada main percussion dengan gambus saja yang main melodi. Itu kalau yang original. Tapi sekarang kita dah pelbagaikan kan, kita eksperimen untuk menarik minat orang muda. Kalau di sini gambus tu memang nombor 1 juga, tapi ada alat muzik utama yang lain macam violin, accordion, harmonium. Jadi gambus tu dia macam main pun sedikit-sedikit saja, tapi dia tetap diutamakan macam tu lah. Itu orang namakan ghazal kan. Di sini kan. Gitu. Kalau di Sabah gambus tu nombor 1. Memang dia punya, kalau ada bunyi gambus tu bukan kumpulan gambus. Belum lagi digelar bergambus tu kan? Belum lagi. Oke, jadi Abang Jo. Jadi dari segi pandangan Abang Jo lah kan macam ini kan. Kalau Spozia ni main gambus. Jadi macam mana boleh dimasukkan ke dalam mana? Maksudnya macam masukkan dalam mana lah. Ada lirik lagu kah apa kah kan? Boleh support semua itu kan macam mana tu Bang Jo? Cuba. Kalau terima kasihlah soalan yang baik. Jadi kalau macam bila kita kompos lagu ataupun kita menghasilkan talent ataupun kita buat kolaborasi ini, dia ada 2 benda saja. Satu, sama ada kita masukkan elemen apa yang ada dengan penyanyi itu. Saya kata kelebihannya bermain gambus, so kita explore benda itu dan kita boleh mixkan ya. Itu satu. Yang kedua, memang kita sediakan khas dia punya kita panggil sebagai kita butuhkan karya, ada satu something karya lah maksudnya, dan kita propose dengan Spozia untuk kita collaborate pun boleh jadi 2 benda lah. So kalau dia gunakan, kita mau ambil dia punya niche itu sebagai elemen untuk mencantikkan arrangement lagu itu, kenapa tidak boleh kan? Jadi atas perundingan kedua, kemana pula? Atas perundingan kedua belah pihak. Tidak ada masalah. Yang penting studio mana yang digunakan untuk kita buat eksperimentasi itu ada pilihan daripada manajemen lah. Kalau kita kena pilih mana-mana yang boleh. Ada yang studio yang mungkin dia boleh explore gambus ni, dia boleh pure untuk masukkan dalam dia punya arrangement. Ada pula mungkin dia tidak berapa ni kan. So kenapa dia pilih studio dan juga arranger yang betul-betul niche dia dalam itulah. Atau pendapat saya. Jadi boleh tidak ada masalah lah orang bilang kan? Tidak ada masalah. Jadi kalau dari diri nyampunya juga kalau mau berkomunikasi anytime. Insyaallah. Untuk Meriah Record ni terbuka aja nih. Dengar. Iyalah, boleh. Mudah-mudahan. Saya pun macam aku pun kan kalau kolaborasi ni memang aku biasa lah. Kalau orang panggil kolaborasi aku okey saja. Yang penting kita berlanggar dengan jadual lain. Cuma aku minta maaf aku potong sedikit. Cuma saya ada satu benda saya di awal inilah saya cerita. Cuma ada satu benda yang saya tidak boleh lupakan, panggil Kak Pozia. Ada satu benda dia punya attitude saya suka. Kami ada dalam satu grup, kalau saya tidak silap, saya rasa Kak Pozia pernah mungkin perasan. Sana saya sangat respect sebab ada dalam satu grup macam seni kan, something lah begitu. Setiap kali saya post, ya saya kompos lagu, orang yang selalu komen walaupun kami tidak berkenal, dan saya save itu nomor adalah Pozia. Itu yang saya cerita. Betapa sokongan dia dengan local talent ataupun lagu-lagu itu, dia tidak kira, dia akan like, dia bilang gitu. Itu yang saya ingat sampai bila-bila lah. Dan saya left the group lah. Handphone pecah. Iyalah.
Ya memang ada banyak grup di sini. So, saya dah cakap dah, kalau ada grup invite saja. Saya okey saja. Tak ada masalah. Kita kena saling support lah sebenarnya. Bukan dekat dalam grup, bukan dalam grup saja, dekat page pun rajin malah komen. Okey, itu dia. Itu kira macam cerita santai-santai dulu kan, macam mana kalau kolaborasi itu boleh berlangsung antara keduanya nih kan. Itu sebab kalau kita begini kadang-kadang syok juga kan, boleh gabungkan antara yang orang bilang memang sudah penyanyi, pemain gambus sudah sedia ada, kemudian kita ada komposer yang sudah sedia. Jadi boleh bertukar-tukar. Ya, betul. Boleh bertukar-tukar juga. Kan? Itu yang macam saya cakap tadi, lagi pun sekarang nih kalau dulu lebih kepada tradisional saja. Tapi bila lepas saya belajar muzik di sini, saya pelbagaikan, bukan setakat sekejap aku, sekejap saya macam apa. Sekejap performance, sekejap. Tidak. Kalau aku tuh sudah kebiasaan Brunei kan. Kadang-kadang kita fixkan jadi saya lah. Okey. Macam saya dah belajar berbagai alat muzik gambus. Jadi setiap gambus tu ada dia punya ciri-ciri tersendiri. Ada yang boleh main rock, ada yang boleh main pop, ada yang boleh main jazz. Tapi ikut jenis gambus. Kalau tradisional lah. Kalau Ghazal, gambus Johor lah. Kalau Brunei, gambus Brunei lah. Macam tu. Kalau rock, gambus elektrik. Oh, itu baru jawaban bertanya betul nantinya kau sama ada gambus ni boleh dibagikan ke dalam rock kain kan? Rupanya Ya, boleh pula. Boleh macam yang Putra Hafiz cakap tadi, kena cari studio yang boleh edit mengikut apa yang kita mau, mengikut kesesuaian lagu. Pasti macam maksudnya kalau lagu tu genrenya berbeza, ikut macam mana lagu itulah kan. Iya betul. Kita boleh main langkar saja. Kalau dulu saya main langkar saja. Saya kena marah, dia rosak lagu. Tapi dia dah tahu, baru tahu okey kalau gambus kalau lagu tu rock pun ada gambus yang elektrik sesuai untuk lagu itu. So tu kau banyak gambusmu standby macam-macam kan? perlu macam-macam kan. Tapi kalau itulah perlu macam-macam. Jadi apapun kita dengarkan dulu satu lagu daripada si Fauzia lah. Kita dengarkan satu lagu daripada Fauzia. Sebelum kita kembali lagi sama orang di sini, kita stay tune bersama, teruskan share. Okey? Layan. Untuk persembahan kedua, terimalah Joget Siapa Dia. Siapa dia?
Kita bersama lagi dengan Iskatan Bula, Sip FM. Oke, Pak. Oke Bella, kamu masih lagi bersama dengan kami di sini di mana lagi bukan di Siok FM dan bersama dengan kita punya rekan teknisian kita Brother Masli Luta daripada Borneo. Itu dia rekan kita yang sentiasa sibuk di hadapan kita pada ketika ini. Apapun, oke, untuk si Fozia sini, ini ada komen daripada si Masri Fozia sini. Ya, si Jia ini memang nama panggilanmu di kampung nih. Iya. Ya. Oh ya. Jadinya itulah tuh. Tuh maksudnya iya. Ya lah tuh. Ya, terus. Jadinya si Masri sini ada lagumu kan, lagu baru untuk dibuat Zumba. Nah, ini memang Zumba punya orang nih. Itulah yang mau tanya nih, kalau ada lagu baru untuk dibuat Zumba, ada boleh gak tuh lagu? Ada dalam proses. Ada nggak boleh gitu? Boleh gak gambus tuh dibuatkan ke dalam Zumba? Hah? Zumba. Boleh. Boleh juga. Saja. Boleh jadi masukan Boleh. Itulah. Jadi di rekan-rekan kita nih bertanya di sananya boleh kan ya. Itulah. Jadi nama timbangan tuh si Jia. Memang daripada Damit lagu nama itulah kan lagu kalau di kampung. Jia. Jadi sampai Jia kan kemana kok? Nah, itu ya. Jadi kalau sudah sampai ini sekarang ini kau di KL, benar kan? Di KL. Jadi sampai di KL nama tuh lakan kakal ada lagi kan ataupun macam mana? Kalau kawan rapat tuh ada yang panggil Jia, kalau yang lain-lain tuh panggil Fa, ada yang panggil G, ada yang panggil FG. Nah. ikut apa kesesuaian mesti di alam lagu kan? Ikutlah, mau panggil apa, ikutlah. Oh, jadi berapa lama sudah kau di KL sebenarnya nih kalau? Dari 2007. 2007, bayangkan 2007 masak sudah di sana tuh. Tapi Masa mula-mula di KL 2007 tuh masih lagi cakap Sabah Brunei. 2008 tiba-tiba tukar sajap. Kajutan. Tapi yang syoknya Fozia nih kan, biarpun kau bayangkan daripada tahun 2007 sampai sekarang nih kan berapa tahun tuh, tapi Brunei itu masih ada lagi. Itulah namanya Brunei, menjaga tradisi bahasa kita tuh masih ada di sana. Brunei Bengawan. Ini Brunei Bengawan nih. Di Bengawan. Brunei di Bengawan ya macam semenanjung sedikit. Kalau macam kalau sana tiada kan. Kalau di Brunei Bengawan enggak ada. Kalau di mana di Bengawan itu di mana? Macam belagu tuh. Macam belagu. Itu Brunei Bengawan. Nah, macam I di ujungnya ada II juga. Itu Brunei Bengawan. Nah, pasal Brunei ini banyak yang punya. Macam kami di Gimanis lain. Ini memang Brunei kami kalau di Gimanis memang Brunei Darussalam. Kalau siapa pernah kalau papar pun lain lagi tuh. Kalau di Membakot lain lagi. Western lain lagi tuh. Tapi sama juga Brunei, cuma punya dialek tuh ada bisa sedikit. Benar. Jadi macam sama juga macam kalau di sebelah Sepitang Kedayan tuh kan. Tapi Kedayan lain lagi. Kedayan ya R-nya ada. Itulah. Kadang di Bengawan tuh sama juga tuh kadang-kadang ada R tuh. Ada R-nya. Kan cakap kanyang sudah parutku ya kan, kanyang sudah payutku. Adik, apa yang kan bukan senang kita nih mau melaga orang yang masih lagi mengekalkan tradisi bahasanya tuh. Benar kan? Kan masih lagi tradisi bahasa tuh masih ada. Jadi kita bersyukur alhamdulillah orang bilang kan bahasa tuh masih tidak dilupakan. Kan pasal apa? Bukan apa. Kadang-kadang ada orang nih bila sudah sampai ke kota-kota besar nih kan hilang. Memang itu normal. Masa mula-mula pergi sebab kita tidak ada benangan mau berapa. Kalau kita berapa Brunei dengan orang pun tengah-tengahnya tuh. Jadi kadang-kadang kita ikut orang punya cara dan lama-lama bila sudah rapat tuh kita ajar orang kita punya bahasa. Macam aku ada kawanku di sini kan, aku ajar bahasa Brunei. Ini yang terbaik. Lama-lama barulah disamakan objek. Jadi pasal pusing balik, patah balik. Walau jauh mana pun patah balik. Itu yang kita nih mau macam itu tuh. Pasal apa? Bahasa kita ini tuh jangan dilupakan. Macam juga rekan-rekan artis kita di Semenanjung sekarang ini pun banyak juga orang-orang Sabah kan di sana. Jadi orang macam kalau kau lihat sekarang ini pun mengekalkan bahasa-bahasa Sabah tuh. Kalau aku nampak sekarang nih yang baru-baru sekarang ini lah kebanyakannya orang mengekalkan bahasa-bahasa Sabah tuh. Jadi kita respect macam itulah. Benar kan? Kita mau macam terlupa. Sebab pada saya lah kan kalau kita masuk ke rumah orang kita kena tahu juga mana orang punya adat, orang punya cara percakapan. Itu boleh kita shock sendiri kan. Bila kita dah tahu baru orang kita ajar macam tu. Tapi mula-mula dulu kerana Perli Sandi juga hilang kita Brunei mudang. Sebab masa tu interview di TV kita tak boleh cakap lampau kan. Kadang orang lain dah faham kan kita perlu campur lah. Tapi lama-lama kita mesti balik lah. Yalah. Okey, Abang Jo.
Nih kau tunggu sekejap Bang Jo. Pasal kalau panggil Putra Hafiz-nya aku udah pernah biasa panggil Pak Putra. Macam nama sultan-sultan Pak Putra nih, anak-anak sultan kalau Putra nih. Oh Putra. Kelahiran nih kan bukan alang-alang kalau Putra nih kan. Oke, jadi kalau ikut Abang Jo kan berapa banyak sudah lagu-lagu yang dicipta lah? Yang kalau termasuk belum rilis dan ini memang banyak lah, mungkin dalam lebih 80 lebih lah. Tapi kalau yang betul-betul official rilis tuh dikurang dalam 50 plus lah. Cuma lately yang aku aktif ini pun untuk karya-karya ini since 2000 selepas kita riliskan Sekejap Lokasia. So saya fokus di inilah kerja penulisan dan perubahan lagu lah. So 2016 lah lebih kurang begitu. Dan juga aktif lah, cuma yang 2 tahun kebelakangan ini banyak saya inilah sama ada kolaborasi ataupun buat sendiri direct dan sebagainya lah. Kurang gitulah. Gitu. Jadi dari segi biasanya lagu sama lirik tuh kau buat sendiri lah. Ada certain lagu tuh memang kalau ngam timing ada permintaan memang saya buat one go lah, lagu dan lirik. Ada yang saya collaborate, ada yang saya executive director begitu. Lebih kurang macam itulah. Oke, jadi tapi banyaknya saya membuat peringkat awal tuh banyaknya saya membuat penulisan lirik lah, dan lately saya buat inilah melodi. Oke, jadi baru-baru ini timbul isu berkenaan dengan royalti. Jadi macam mana lagu-lagu itu ada royalti atau macam mana? So far bila saya dalam MSCP itu bukan saja lah MSCP, so kita ada RBT, kita ada digitalize, macam-macam. So far ada dapat lah. Mungkin dia punya angka tu mungkin tidaklah bilang orang. Sebab dia pada saya kalau kita mau royalty kita tinggi, dia bukan sebab viral semata-mata, tapi di belakang kita punya usaha tu macam mana, platform apa yang kita guna, mempromosikan. Kalau kita guna satu sejak platform atau medium, so kita berharap keajaiban memang susah lah. Sekarang kena lagi artis ataupun ialah orang-orang seni pun bilang orang cendawan tumbuh selepas hujan banyak. Senang. Home studio ada macam-macam. So saya sekarang ni ialah daripada kalau kita tu sebagai penyanyi kena main peranan, begitu juga dengan manajemen. Dia kena kolaborasi, dia kena combine lah, timbul. Kalau sendiri memang tak boleh. Ataupun mengharapkan keajaiban itu mungkin kita buat konflik kah, ataupun kita ada marketing strategi sendiri, itu terpulang. Tapi so far yang saya buat kita ikut kita flow apa yang ada sekarang, sejajar dengan 4.0 ni, macam-macam medium kita ada, digital gunalah, begitu. So kalau kita tidak guna rugi, sebenarnya di ujung jari je pun. Yalah bah, betul juga kan. Jadi Fauzia macam mana pula? Pernah mau nerima royalti kan? Gimana? Royalti dari MSCP lah. Kalau kita kena daftar kan, kalau kita pencipta lagu. Tidak kisahlah kita pencipta lagu kah, kita main muzik dalam lagu orang tu kah, kita buat lagu kah, kita kena daftar itulah MSCP untuk dapatkan royalti. Pernah ada menerima lah? Ada, tapi tidak banyak lah sebab tidak banyak lagu yang disebarkan. Itulah bilang apa kita punya brother John ini bilang itulah mesti mau ada sama-sama antara penyanyi sama mesti ada kerjasama lah sama-sama kan? Ya betul. Macam kalau ada company tu dah buatkan lagu, artis tu sendiri kena juga turun padang untuk promote. Tak boleh lagu mengharapkan manajemen saja. Benar. Sangat setuju. Benar. Oke, jadi itu dia antara apa orang bilang kan cerita-cerita kita juga hari ini. Jadi kalau di komen di sini nih kita ada sini si Pak Arina, dia bilang di KL sebelah mana, dia bilang. Dari Ceras. Ceras. Pasal dia tinggal di kota warisan Sepang, dia bilang di sini. Sepang, masih di Ceras, dekat tu kalau Sepang. Jadinya kalau tiada apa-apa, dia bilang nanti lepas PKP ke apa, dia bilang boleh lah jualnya kalau mau melo-melo, dia bilang. Bukan kopi-kopi. Boleh bang. Aku paling siap kalau berjumpa dia boleh. Pasal kalau untuk makluman semua, kalau si Fauzia ni memang selama aku kenal dia ni memang orangnya Nda sombong lah, orang bilang nda sombong, memang nda sombong. Boleh saja. Memang nda sombong. Aku jumpa dia pun memang menegur saja orang.
Atu Mesti itu wajib tuh. Kita mesti jaga silaturahim. Cuma kadang-kadang kalau sibuk tuh kan kadang-kadang aku sendiri pun pernah sudah dapat bekerja sama kan. Tapi ini alhamdulillah rezeki. Itulah Dapat juga rezeki. akhirnya. Pasal lama sudah mau riset juga sama si Fauziah ini sebenarnya. Dan syukur Itulah alhamdulillah berapa kali gitu balik-balik sudah balik-balik ada sudah. saja itu ini ya ini gitu. Syukur alhamdulillah Itu pun lah kan. kebetulan lagi kalau ikut kan esok kan Yalah. vaksin lagi aduh dia kata kalau boleh cepatkan kah atau postpone kah dicepatkan lagi Pasal kalau kita di postpone, kau kena vaksin. Jadi vaksin tuh nilai nanti ada masalah lagi payah lagi kan. Jadi baik diawalkan lah orang kan. takut lepas cocok kan damam lagi lah Atau lah jadi atau jago baik diawalkan saja lah kan lagi tentu lagi kalau diawalkan kan. Oke, jadi kalau ikut Fauziah berapa lagu yang sudah kena buat lah yang kau buat sendiri lah lagumu kalau ada. lagu sendiri yang sudah rilis tuh dalam yang sudah dikeluarkan tuh dalam 21 lagu. Yang dalam list yang belum keluar lagi ada dalam 45 lagu, masih simpan dalam almari. Jadi lagu-lagu tuh lagu-lagu tradisi kah ataupun lagu rentak-rentak modern kah ataupun ada bercampur macam mana kah lagunya tuh? Ada yang satu album tuh memang khas untuk tradisional saja yang sudah siap, tinggal mau dirilis saja tuh lagu Brunei. Ada satu lagi yang memang campur, ada rock, ada balada, ada dubstep, ada ikut peredaran masa untuk menarik minat anak muda, minat gambus lah, untuk beritahu dia orang yang gambus ni bukan tradisional saja, kita boleh pelbagaikan. Jadi kalau kau lihat sekarang ini ramai juga orang yang berminat dengan gambus ni, macam mana? Ya, alhamdulillah ramai jual lah. Kami pun ada grup macam Persatuan Gambus juga di Kuala Lumpur ni, gabung dengan semua pemain gambus Malaysia. Tapi kalau macam di Sabah ni kalau dilihat macam dah banyak juga kan? Sebab kan yang sebenarnya ramai, cumanya macam kalau dulu ada Persatuan Masyarakat Brunei Sabah yang mengetahkan ada pesta gambus semua, tapi sekarang macam kurang kulihat. Aku tahu kenapa lah. Tidak tahu kenapa kan sudah tutup kah atau masih ada lagi kah? Dan kadang-kadang tertanya juga. Sekarang kadang-kadang kecewa juga sebab biasanya setiap tahun ada pesta gambus. Benar. Tapi macam dah ada sudah. Macam sanyap lah sanyap. Anda tahu berfungsi lagi kah atau sudah tutup kah? Jadi tanya sampai sekarang. Jadi kalau ada di luar sana yang tahu tuh mungkin boleh bagi info. Iya kan? benar kan, mana tahu kan ada. Jadi mana tahu yang kumpulan-kumpulan gambus ni juga yang kita ni mau nampak-nampakkan. Pasal apa? Sekarang ini jarang-jarang sudah. Macam ada juga kumpulan-kumpulan gambus yang lama tuh kan, tapi macam sekarang ini macam ada muncul-muncul lagi kumpulan-kumpulan gambus ni. Mungkin sebab persatuan gambus apa semua tu macam dah kurang aktif. Satu lagi mana-mana yang sudah pembuat gambus dulu pun sudah ada yang dadak kan. Jadi penyambung tu macam kurang. Ini sebenarnya perlu disuarakan lah supaya ada lagi penyambung. Kan benar juga kan. Jadi macam mana Brother Jo? Boleh dianukan kesinambungan gambus ni supaya kita mau dikenali lah, orang bilang kan di samping orang bilang menyanyi dengan lagu begitu. Jadi kita mau supaya ada identiti gambus tu dikeluarkan, Mbak. Macam mana tu? Abang Jo. Ya, itulah kalau kita based on baseline bukan kita bilang pemunya kepada musik itu, tetapi pejuang kepada gambus ni yang kena main peranan penting. Sebab kalau macam Fauziah cakap lah, kalau kita punya yang dia punya core pun tidak berfungsi, macam mana kita mau kasih sebar luas? Ya, kan? betul. So dia punya core tu mesti kuat, dan kita boleh spread dia pergi. Tak kira lah macam contoh kalau kita boleh buat, tak salah kalau kita bilang contoh lah, kalau kita buat eksperimentasi rock bus, contoh rock dan gambus. Contoh lah benda-benda tu. So benda sama ada kita kreatif atau kita mau perjuangkan musik itu, sebenarnya based on siapa dia punya pejuang-pejuang itu. Sebab dorang mengenal tentang musik itu. Kalau dorang tidak perjuangkan lagi, saya rasa mengharap generasi baru ni, so dia terlalu banyak input masuk, so musik semakin bebas bahkan kita dengar sana sini, so dia mesti ada dia punya tulang belakang itulah. Kalau pandangan saya lah, then baru dia boleh trigger kepada ada partis pihak-pihak yang lain. Jadi ya berbalik kepada persatuan lah nih, persatuan yang sepatutnya. Kan ada kumpulan, ada grup yang boleh support. Sebab kebanyakan yang di bawah-bawah yang pemusik pengkarya sendiri, orang tak tahu di mana mau melangkah.
Mesti ada. Macam saya dulu pun, kalau ndak ada Persatuan Masyarakat Brunei, ndak ada pertandingan gambus, mungkin masih di kampung lah saya ni. Tanam jagung. Oke. Jadi Pak Bun, ini saya punya ini bukan jikalah ini personal point of view lah kan. Syukurnya walaupun mungkin lah ada yang mungkin dia punya tim ini tidak berapa mungkin tidak aktif ke sekarang, tetapi ada persatuan-persatuan yang baru ada kumpulan-kumpulan gambus baru nih yang dia tumbuh sedikit-sedikit. So benda ni yang kita kena tangkap nih, yang persatuan dia punya ko nih. Banyak. Kan? Semuanya itulah, nggak ada diketengahkan. Betul. Oke. Sayang. Oke. Thank you. Alright, jadi sebelum kita meneruskan lagi, kita dengarkan satu lagu daripada Maria Record. Oke, kita tunggu daripada Maria Recordnya lagu lagi. Kita dengarkan. Untuk teruskan stay tune bersama dengan kami di Siok FM. Oke, bah. Tidak pernah ku menduga kisah cinta, kisah duka, tiada lagi dera rasa untukku bimbangi. Tidak pernah ku melupakan, walau dipisah, walau dihina, tanpamu aku rebah. Kembalilah suri hatiku. Kini aku sedar segala silapku, duniaku sepi, lenaku termimpi. Maafkanlah aku, sambutlah kembali, duhai kekasih hatiku. Kini aku sedar segala silapku, duniaku sepi, lenaku termimpi. Maafkanlah aku, sambutlah kembali, duhai kekasih hatiku. Tidak pernah ku melupakan, walau dipisah, walau dihina, tanpamu aku rebah. Kembalilah suri hatiku. Kini aku sedar segala silapku, duniaku sepi, lenaku termimpi. Maafkanlah aku, sambutlah kembali, duhai kekasih hatiku. Kini aku sedar segala silapku, duniaku sepi, lenaku termimpi. Maafkanlah aku, sambutlah kembali, duhai kekasih hatiku. Kini aku sedar segala silapku,
kita bersama lagi dengan Iskatan Bula Sip FM. Oke Pak. Oke Pak. Itu dia cerita kita. Oke, jadi itu tadi lagu daripada Di Kampus Band. Nah, Di Kampus Band nih Bang, macam mana boleh dapat apa di Kampus Band nih sebenarnya? Oke, boleh. Di Kampus Band nih, untuk pengetahuan Bang DJ lah dengan Kak Fozia. Actually bila kita buka Rokasia dan kita piskan Rokasia sekejap untuk memberi laluan untuk kembangkan lagi lah talent-talent dalam Rokasia itu. Jadi saya pada masa yang sama penasihat klub basket UMS. Saya bertugas di UMS. Jadi diberi kepercayaan sebagai penasihat klub basket UMS. So macam mana saya mau bantu pelajar-pelajar kita nih yang berbakat dalam klub basket ni? Saya combine lah, saya dapat idea. Saya buat ni The Campus Basket pada asalnya. Jadi gabungan antara staff dan juga pelajar supaya kita boleh membawa dorang pergi mainstream. Termasuklah kita ada pernah buat lawatan di Aswara dan Istana Budaya dan sebagainya. So kita mau bagi pendahan kepada dia orang lah. Jadi bila kita set up basket ini sudah dorang pun semakin confident dan sebagainya. So saya bawa dorang ke mainstream pula. So kita buatlah The Campus Band. So The Campus Band ini sebagai dia punya benchmark kepada klub basket ini untuk lepas ini siapa lagi talent-talent yang akan kita bawa lah. Sebab supaya at least dorang bila dorang kan di sini kita bukan saja apa nama dia ni fakulti seni dan sebagainya, tapi kita bebas banyak fakulti yang pelajarnya berbakat. So kita jadikan sebagai lab dorang, makmal pembelajaran dorang untuk dorang ngasah bakat lagi. So terlahirlah Campus Band dan salah seorang ahlinya terpaksa aja saya join sebagai bassist. Jadi maksudnya band ini bukannya band tetap lah. Dia tetap, cuma mungkin orangnya akan bertukar-tukar lah. Mungkin saya pelajar kan. Ya macam project lah, macam project. Project ya. Macam project band. Jadi oke, kalau Fozia pula pernah menyanyi bersama Gumpulan nggak Fozia? Hah? Gumpulan pernah menyanyi bersama dengan Gumpulan nggak? Atau Selalu. Ataupun memang orang bilang bersolo Pak, menyolo. Maksudnya pernah ikut Gumpulan ikut nggak? pada- Apakah? Memang ada kumpulan. Memang ada Gumpulan. Faza Gambus and the Gang. Oh, Kampus ini geng. Tapi The Gang ni kira saya punya kawan-kawan musician juga. Bukan tetap, sebab saya fahamkan setiap musician ni kalau orang bagi komitmen tetap masing-masing pun ada urusan masing-masing. Jadi the band ni musician dia berubah-ubah. Maksudnya Kalau ada show kahwin dia mau ada kumpulan, saya akan panggil mana musician yang available. Tapi nama band tu The Gang, tapi bukan fix orangnya. Maksudnya The Gang tu ya kasih nama The Gang saja. Maksudnya daripada kumpulan tu siapa-siapa pun boleh masuk lah. Ya, yang macam available kalau lah. kalau satu event ni dia mau rock sahaja tapi ada gambus. Jadi musiknya lain. Itulah. Ikut pada permintaan. Macam kalau klien tu kata mau kumpulan gambus tapi semua lagu-lagu Hindustan. Jadi kita panggil lah pemain yang boleh main lagu-lagu Hindustan. Tapi tetap nama The Gang. Jadi nama Fozia Gambus and The Gang. Gitu. Jadi sekurang-kurangnya ada gumpulan lah jawab kan? Iya. Pasal kalau main menyolo ni lain kan solo sama gumpulan. Menyolo. Beza. Kalau solo selalunya boleh main dalam 2 ke 4 lagu saja. Kalau live band kita boleh petik saja lagu apa jalan. Sampai 1 jam, 2 jam, 4 jam pun jalan. Tidak ada masalah kalau berkumpulan tu kan. Kalau menyolo ni memang susah sikit lah kan. Sebab kita Perkataan menyolo tu. mau sediakan minus one. Gitu. Pasal mau banyak dipikir wah kali kan. Ya, kalau sendiri-sendiri ini banyak dipikir wah. Satu lagi, kadang kalau solo tu macam rasa kekok sedikit. Kalau salah cakap kan. Kalau ada grup kadang-kadang orang kacau-kacau lagi di belakang. Jadi suasana jadi tambah meriah lah. Macam dah cukup korom ni kali kan kalau seorang itu. Tapi kalau seorang-seorang, kalau di Sabah, kalau show seorang-seorang tak ada masalah. Sebab confirm orang turun menari. Ramai terus. Benar. Memang panu di depan tu kan. Panu di depan tu kan. Jadi dah jalan kekok jadi lagi meriah lah. Yalah, okey. Jadi apapun daripada kita punya pengomen-ngomen di sini, kita ada si Maidin daripada Semenanjung. Salam daripada Semenanjung dia bilang. Okey, si Masri di sini masih ada lagi bersama dengan kita. Muhammad
Muhammad Khan Tarik. Dia bilang as always Fauzia Gambus is the best. Dia bilang. Itu. Ini orang-orangmu kali ini Jo tau. Ya, kawan-kawan. Kawan-kawan. Dari ada baca juga komisi dari Majid Kota. Dia cakap Persatuan Brunei Sabah bakat lagi ada. Just kurang aktif sebab pandemik COVID untuk penganjuran. Malar meeting saja ya, banyak acara sosial dan keagamaan. Okey lah, kalau masih aktif tu alhamdulillah lah. Tapi aktif tu dia nampak kan macam dulu meriah saja. Iyalah, Mungkin keadaan situasi sekarang kan sudah beza, jadi mudah kurang. Tapi kalau saya ditanya apa pandangan, ada cadangan kan, buat macam ni lah, buat live performance kan, panggil pemain-pemain gambus daripada setiap tempat dipaparkan Brunei, jadi kita combine-kan secara online, persembahkan. Mungkin dan ada orang terpikirkan membuat bani, tapi nanti kita coba mengaturkan macam mana. Itu kalau buat macam itu barulah power. Kalau dulu kita memang selalu pesta kampus, semua orang datang kan. Sekarang ni kan semua dari ujung jari, mungkin boleh buat rekod sendiri main gambus, lepas tu publishkan di page Persatuan Masyarakat Brunei, apa-apa persatuan kesenian lah, jadi buat secara online. Pasal kalau di Sabah ni, kalau nama Persatuan Gambus ni atungannya Persatuan Brunei itu yang menaikkan tu. Kalau yang lain aku rasa macam dah ada persatuan-persatuan lain ni. Itulah, kalau ada buat online memang meriah lah. Mau online juga, dengar tu. Mau Ya, online juga. setiap suku ada dia punya persatuan. Kalau alat muzik lain pun ada persatuan. Kalau zaman sekarang ni semua ujung jari, jadi online lah. Sebab kalau mau nunggu buat pesta festival ramai-ramai berkumpul tu susah sudah sekarang. Sekarang ni susah sudah kan. Dah tahu berapa tahun lagi kan datang. Itulah. Okey, sebab kalau kita dah buat, maksudnya ni nanti hilang begitu saja. Itu yang kita nak mahu tu. Suarakan. Itu yang kita nak mahu tu sebenarnya. Kita nak mahu yang macam yang aku rasa sekarang ni lah, rasa macam sudah makin berkurang kampus di kampung. tapi nasib kau masih ada, Bah. Nasib kau masih ada. Kalau kau ndak ada ni payah jual lagi, ndak ada. Jual keluar nama gambus tu kan, pasal namamu yang sinonim namamu tu sama gambus tu. Sebut nama Fauzia siap memang gambus. Fauzia siap memang gambus. Ndak ada Fauzia main kuling tangan, ndak ada. Coba kalau main kulit tangan, jadilah macam Razali kulit tangan. Razali kulit tangan. Jadilah Jiah kulit tangan. Okey. Ada soalan ni untuk Putra Hafiz. Okey. Sebab tadi apa yang saya tangkap tadi, dia macam banyak sangat dia punya pengalaman. Mau tahu berapa usianya ni? Nah. Dia punya pengalaman aku bukan dapat tanya. setakat di Sabah, sampai ke Semenanjung semua, sampai ke Aswara. Jadi berapakah usianya kalau boleh beritahu? Kalau rahsia. Dia secara live ni kan pengumuman. Tapi sebelum ku cakap umur, kenapa aku sanyum-sanyum balik tadi kan? Sebab balik-balik kan dicakapkan meriah-meriah. Tuh. Oke, actually 1977, so 44 tahun lah umur saya. Okay. Jadi kenapa melanggar aku kakak ni? Itulah tuh, itu yang panggil kakak. Enggak, ya sebenarnya Manny betul. Adab dan susila tu, Pak. Kita ni kalau orang di Sabah ni kadang-kadang kan memang macam itu. Kadang-kadang. Jadi makin berusia orang tu kita makin panggil muda lah. Kalau jadi kita panggil adik lah ni, Putra Hafiz. Adik Putra Hafiz. Ya kira-kira menghormati betul, menghormati. Iyalah. Kira menghormati. Orang kita ni memang macam itu kalau di Sabah ni. Walaupun muda. Oh benar, dia pun muda, kadang-kadang lagaunya abang, kadang-kadang lagaunya kakak, benar kena. Coba kembali di kedai kadang-kadang. Teman kami lain tu. Ininya, babunya, kemana kau? Tangkap tu. Coba. Begitu kan. Coba kalau kau membeli di kedai, beli di kedai mana semua kan. Kadang-kadang kalau kadang-kadang kau membayar kan untuk kau membayar kan, kau membayar padahal yang pelayan tu kau tahu umurnya mungkin muda, tapi kau panggil kakak juga. Iyalah. Sama juga di sini pun dah tu juga tu. Kebanyakannya lagu kakak. Itulah tu, Pak. Okey, jadi Bang. Okey. Ada persoalan. Macam iyalah betul, sebab macam kita pun dengan kita kadang-kadang tak tahu umur bahkan. So jadi bila kita untuk supaya mesra tu, dia bang kita bang dia juga. Tapi bila saya bila saya membeli di kedai, tengok bercakap bila saya membeli di kedai, ini RM5 pacik. Pacik dah sudah nih. Dan diri terus.
pada tertukar pula terus kan. Patutlah pengalaman tuh besar. Pengalaman tuh luas. Alah, biasa-biasa saja. Dahsyat. Oke, jadi apapun kita dengarkan dulu satu lagu lagi sebelum kita kembali kepada soalan si Mas Ri nanti di sana. Oke, jadi apapun kita dengarkan lagu dari si Fauzia pula lagi, kita gilir-gilirkan lagu deh. Oke. Kita bersama lagi dengan Iskatan Bula Sip FM. Oke, Bah. Alright, itu dia. Kalau kita nampak tadi video tuh kan tadi, kita nampak video itu merupakan video yang si Fauzia pernah ikut pertandingan peringkat luar negara lah orang bilang kan, betul kan Fauzia? Indonesia kan. Di Indonesia kan? Apa tuh dangdut punya atau apa? Dangdut Akademi Asia, dia ada 6 negara bertanding. Macam mana gambus boleh pergi dangdut tuh? Itu pun tapi sebab sana orang pun ada pelbagai kan. Yang tadi tu persembahan tadi tu itu pun spontan tu. Dah ada latihan, dah apa dipetik saja bola gua kita jalan. Jadi di sana sampai ke peringkat aku rasa macam mau pergi final enggak? Enggak sampai. Enggak sampai sebab dia ada berapa puluh orang tu ramai. Pasal kau di sana aku dengar sakit juga kan hari itu. Minta sihat ampus. Masa tu tak juga ampus aduh. Jadi Nggak ada rezeki. Tapi alhamdulillah pengalaman di sana tuh pengalaman yang besar lah. Kita bergabung dengan 6 negara kan. 6 negara. Jadi dia dibuka kepada negara-negara lain juga lah. Ya, yang boleh menyanyi dangdut. Oh, boleh menyanyi dangdut. Jadi kau boleh menyanyi dangdut lah nih kan? Boleh. Memang minat dangdut juga. Perjalanan itu memang. Memang kalau samping main anda memegang gambus tuh boleh anu lah orang bilang kan main nyanyi secara. Sebab tu lah masa interview nyanyi lagu dangdut tu lepas. Kalau anda tahu dangdut memang dah lepas lah. Ramai juga orang interview masa tu kan. Ya interviewnya waktu ya punya anu hari itu di mana tuh waktu dangdut? Di studio Arwah Pak Ngah. Oh di Semenanjung. Di Semenanjung. Oh ingatkan ya sampai kau di Sabah sini pun ada kali, enggak sampai lah. Ada juga 2-3 orang flight datang dari Sabah datang ke Semenanjung untuk interview tu tapi tidak ada rezeki. Sayanglah tapi itulah. Iyalah syukur juga kau dapat di sana kan. Itulah masa interview tu pun bukan bawa gambus pun. Nyanyi. Yang penting nyanyi dangdut dia punya orang cakap lenggok dangdut tu okey. Nasib dah kena suruh menari juga. Nah, kena suruh menari, berlakon. Kena tanya juga apa bakat lain. Karena di situlah bagi tahu boleh main alat muzik. Oke, jadi bilang si Mas Ri di sini dia bilang kenangan pahit dan manis bilang. Jadi coba si si Bang Joni lo macam mana? Kenangan pahit dan manis. Apa kenangan pahit, kemenangan nih? Coba bagi tahu dulu. Sepanjang career nih lah orang bilang. Oke, kalau subjektif juga lah kalau bilang kenangan pahit dan manis itu sebab kadang-kadang ada orang beranggapan bila kita rasa pahit itu manis akan akhirnya itulah maksudnya ada tapi itulah as a personal saya punya pengalaman tidak bilang orang saya rasa semua orang mengalami cabaran yang sama lah. Kalau sebagai seorang penggiat seni ini sudah pastilah dari segi mungkin hak kita sebagai pemuzik, kita punya mungkin kita punya income daripada kita punya show mungkin dan sebagainya kan. Itu kemudian ada juga kadang-kadang kita ni macam agak macam klise sikit lah kalau kita bilang kena tipu apa semua kan, tapi itu memang pernah kita alami lah. Bukan juga kita mau menyalahkan pengajar, mungkin miscommunication ke apa dan sebagainya lah kan. So kalau dari segi pula menguruskan lagu ini sebagai yang bertanggung jawab lah untuk kita membangunkan talent ini, biasanya kita akan rasa agak keras sedikit lah kalau kita punya bukan je kita bilang kita tidak sign kontrak lah apa semua, tapi dari segi collaboration tu macam saya mention tadi, mungkin dari segi komitmen tu mungkin pada peringkat perbincangan tu syok dia pun cerita, tapi bila sudah sampai ke tahap reality untuk expose ataupun untuk membawa lagu atau karya tu mungkin semangat anda tahu mungkin masing-masing ada alasan
So itu je lah. Kadang-kadang bila kita invest kan, ataupun bila kita berkolaborasi itu seolah-olah kita punya karya ini, terutama bukan saya menyalahkan mana-mana penyanyi, maksudnya siapa saja secara umum lah, maksudnya ini atas pengalaman saya mungkin itu akan memberatkan saya punya adalah sedikit saya punya prinsip. Sebab kadang-kadang bila kita berkolaborasi biar buat betul-betul lah, bilang orang kan kasih sampai jadi. Kita bukan mau populariti itu datang second, kedua, ketiga lah, tapi kita mau the way kita berusaha itu saja. Selebihnya itu kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu je lah saya punya, boleh saya kongsikan lah. Dia punya pahit lah, manis tu nanti lah kali ya. Okey. Apa sih macam mana pula? Pengalaman pahit. Pahit manis tu lah. Macam mana? Pengalaman pahit dulu lah. Banyak sebenarnya. Banyak Masa mula ini, tapi pahit tu jadi manis dah sekarang pada saya. Okey. Masa dulu mula-mula mau masuk belajar di Akademi Seni Budaya dan Warisan, saya dijanjikan oleh pihak tertentu untuk diberi beasiswa. Okey. Sampai saya di KL, janji itu tidak ada. Jadi saya perlu berusaha sendiri, perlu bertahan sendiri untuk membayar sendiri kos pelajaran saya sepanjang di Asmara. Dan masa itu saya terpaksa berbohong dengan bapa saya bahawa saya dapat beasiswa. Kalau saya cakap saya tidak dapat, dia akan suruh saya balik kampung, jangan belajar. Tapi saya punya niat, saya mau sambung belajar dalam bidang, sebab saya minat bidang kampus ni. Jadi yang pahit banyak sebenarnya, tapi antara saya tidak boleh lupa yang mungkin orang tak sangka, saya pernah tidur dalam toilet sebab tiada tempat untuk tinggal. Mata-mata untuk bertahan. Pernah tak makan 3 hari, saya minum air saja. Itu antara pengalaman paling pahit. Tapi sekarang ni pada saya itu mengajar saya lah, supaya jangan pernah lupa. Kalau kita berada di atas mana pun, jangan lupa kita punya pengalaman pahit. Pengalaman pahit tu yang membuat kita manis. Dia akan datang. Kenangan manis. Lupakan kenangan pahit. Lupa. Okey, ada lagi daripada si Maidin sini, dia tanya secara lah, kita punya pandangan secara kan, dia bilang kalau di Semenanjung ni, dia bilang kan pada sekarang ni dia bilang masih lagi berkurang ni lah, dia bilang kan anda boleh keluar kerja, jadi dia bilang kan konten-konten online daripada pemuzik dan juga basker mula banyak daripada Semenanjung, dia bilang. Jadi kalau di Sabah ni macam mana? Coba mana tahu kita punya brother Joe boleh jawab. Okey, Sabah ni macam mana konten-konten ni, dia bilang, secara online ni adakah, nampakkah ataupun macam mana? Okey. That's why lah kita, macam saya cakap, bila kita back to basic, bila kita bercakap pasal apapun yang kita kerjakan sebenarnya, satu berdasarkan kita punya akar tu. Kalau akar tak kuat, then kita ada creativity, dan kita akan menghasilkan konten-konten yang up to date lah. Jadi maksudnya kalau saya tengok secara peribadi di Sabah pun, since kita sudah 3.0 ni, dan ditambah lagi dengan trigger-trigger daripada lokaliti, daripada kerajaan sendiri bagi dana dan sebagainya, bagi inisiatif-inisiatif itu, contohlah inisiatif untuk memberikan peralatan untuk live dan sebagainya itu, di hujungnya itu kemahuan anak-anak seni itu sendiri. Adakah dia ready untuk berada di medium yang terkini inilah, sebab kita sebenarnya dengan COVID ni kita kena trigger boost habis ni. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita kena ikut arus perdana dan secara online. So macam saya cakap, it's by example. Macam contoh Kementerian KKM lah, kalau Kementerian Komunikasi buat program-program berhibur daripada rumah. So dia sudah nampakkan bahawa benda itu boleh jadi pun. Macam juga Fauzia bagi tahu tadi, Kak Fauzia dia bilang why not kita buat Gambus punya live streaming. Tinggal lagi kreativiti dan teamwork tu, tim yang kita pilih untuk menghasilkan kita punya konten-konten yang berkualiti. Tidak salah untuk kita meniru, mengopi, tapi berdasarkan pada kapasiti yang kita boleh improvise. Itu saya pendapat lah. Jadi Fauzia pula macam mana pendapat?
Dia Fuzionista ni saya punya sahabat baik ni. Sahabat Oh. sama-sama belajar di Answara. Saya okey. faham kenapa dia tanya tu. Dia pun sekarang ni dia pun musician. Dia main, dia bakat dia luar biasa, dia boleh cakap. Dia boleh nyanyi, dia boleh main alat muzik. Dia pun selalu live stream. Lepas tu dia tanya Sabah macam mana, dia kata. Tapi kurang sama juga. Nama dia Mai. Tapi kurang sama saja Mai. Semuanya ikut pada kreativiti tersendiri lah. Yalah. Ikut daripada orang. Macam saya buat tadi tu lah. Macam saya cakap tadi tu lah. Kena ada persatuan-persatuan ni. Diorang buat satu program online dan jemput pemain-pemain gambus yang ada ni. Mungkin kita dah boleh bergabung, suruh mereka rekod sendiri diorang punya video di rumah. Jadi hantar. Mungkin live kan lah macam tu. Edit siap-siap. Iyalah, betul juga. Jadi memang kalau kita tengok pun kalau di ruang-ruang Facebook, ruang-ruang platform yang sudah disediakan ini memang banyak juga orang yang buat macam gitulah. Kalau sekali daripada baske-baske tu kan. Kalau kita tengok ramai sekarang nih kalau kita tengok kalau di Sabah nih lah. Setiap kali kita buka memang ada saya tuh rekan-rekan kita baske tuh yang coba perform daripada sana. Jadi pasal apa? Karena memenangkan keadaan sekarang nih biasanya dorangnya akan menyanyi di kedai-kedai di mana semua tuh kan. Tapi menangkan sekarang ini tidak boleh, jadi dorang gunakan platform yang ada macam yang Abang Jo cakap tadi itu, mana yang boleh kita gunakan sebagai satu orang bilang sebagai satu tempat untuk kita selain daripada menyerahkan bakat kita tuh orang bilang kan supaya kadang-kadang orang ini gian kalau mau menyanyi mau apa semua kadang-kadang ada tempat, jadi di sana lah tempatnya tuh kan kadang-kadang macam kita macam sekarang nih lah program sekarang nih kita buat nih ini Ya, program betul. Macam program sekarang. santai kita buat begini nih, ini pun sebenarnya kalau ikut bukan ada apa-apa. Sama Ini juga. kami buat sendiri sih nih sebenarnya. Ya, Kami buat sendiri creativity. untuk sama-sama kita menyokong sama-sama rekan-rekan kita nih ataupun kita orang bilang kan untuk macam si Fauzia nih kadang-kadang kami tidak pernah bersama-sama Fauzia. Jadi itu sebab aku bawa panggil rekan-rekan kita nih bukan saya si Fauzia tapi rekan-rekan yang lain kita coba tampilkan orang di sini sama-sama. Insyaallah mana lah tahu kan orang bilang kan kami ini bukan juga kami ini besar nada lah orang bilang, tapi syukur alhamdulillah sekurang-kurangnya ada juga orang yang mau melihat, mau memandang. Orang bilang kan sekurang-kurangnya adalah orang bilang kan sebagai satu platform lah tempat kita Ini satu usaha yang sangat bagus, saya puji sebenarnya sebab kan semua orang boleh buat macam ni dari segi teknikal, dari segi mau live apa semua kan. Jadi ini sebenarnya perlu juga dapat sokongan dari pihak tertentu untuk lagi dikembangkan. Jadi Bang, saya tambah sedikit bang. Oke. Ini just saya punya ini point of view apa yang malam ini yang saya lontarkan ini adalah pandangan pribadi saya lah yang saya nampak mungkin dari pengalaman. Isu dia ada 1, 2, 3 lah, tetapi kalau kita tengok based on track sebenarnya ruang peluang apps macam-macam sudah ada. Sekarang ini tanya diri sendiri. Kalau kita malu bertanya, let's say lah kita tidak tahu macam mana kita mau buat live streaming, macam mana kita mau bla bla and so on. So kita kena buang untuk constraint kita punya itu tolak ke tepi, jumpa the right person kah ataupun ini tanya bang macam mana kita gini. So kalau itu berjaya kita kasih kuburkan daripada kita punya, saya rasa semua orang akan dan orang yang ditanya itu pula mestilah bagi tunjuk ajar. Janganlah kedeput ilmu. Betul. So itu kalau itu ada chemistry itu ada, saya rasa saya tanya, abang jawab saya tanya, dan kita boleh buat program begitu. Itu saja. Itu halangan yang terbesar lah. Kalau itu masih diamalkan, kau saya mau di atas, pedulilah kamu di bawah, susahlah macam gitu. Walau banyak pun kemudahan yang ada, kalau attitude mental kita punya mentality kita masih lagi menganggap bahwa pada saya begini saja. Di mana ada rezeki Fauzia, di situ ada rezeki saya. Di mana ada rezeki saya, di situ ada rezeki Fauzia. Itu aja kita pegang konsepnya. Iya, betul. Terima kasih. Oke, jadi ada soalan daripada si Samir sini, daripada Samir. Dia bilang di sini dalam sebuah lagu yang baik, dia bilang ada kekuatan lagu tersebut daripada melodi ataupun liriknya. Siapa jawab dulu? Siapa jawab? Aku salah. Coba jawab. Ini boleh tidak masalah. Ini saya punya pandangan lah. Saya juga bermula sebagai seorang pemuzik dan kemudian masuk ke arena penulisan lirik dan seterusnya melodi. Pada saya cakap jujur, ini saya punya pandangan. Kita cakap begini. Kalau saya kekuatan sebuah lagu itu memanglah secara overall dia semualah satu set of build up itu lagu macam mana dia jadi dari studio, lirik, lagu, penyanyi,
dan macam-macam. Tapi kalau saya melihat bahwa saya mengangkat melodi itu sebagai satu satu benda yang besar lah. Sebab begini, contohlah, saya dan Fauzia buat lagu, okay? Melodi saya buat, lirik Fauzia buat, okay? Dan kami clash, kami gaduh, kita gaduh. So okay, enggak apa, melodi saya pegang, lirik Fauzia berapa. Lagu itu memang lagu hit, tapi Fauzia tukar dia punya melodi. Adakah lagu itu kan sedap seperti liriknya asal? Dan saya masih menggunakan melodi yang asal. Dan saya hanya tukar lirik. Melodi tetap sama. Apa beza Nora bawa lagu yang masa berla itu semangat dilema, dia tukar pergi genre nasyid dan sebagainya. Tetap juga orang akan lihat, tetap kita akan ternyanyi yang dia punya melodi. Original. So bagi saya lebih, bukan saya bilang nomor satu lah melodi, tidak. Bagi saya kekuatan sebuah lagu itu pada saya adalah melodi. Sebab dimanapun kau simpan lirik itu, kalau melodi itu tetap bagus, tetap hit, dia tidak akan kecuali kalau saya ubah dia punya kalau saya ubah dia punya melodi, habislah, orang tak akan kira lagu baru nih. Betul kan? Itu pandangan saya lah. Just pandangan saya. Sebab itu saya terlalu kritikal bila memilih melodi untuk sebuah lagu, sebab melodi ini akan, memanglah message melalui lirik itu akan sampai, yes, itu build up sebuah komposisi penghasilan karya. Tapi kekuatan lagu itu sebenarnya pada saya lah, melodi. Barulah yang unsur dan penyanyi yang bagus, the right singer, the right studio, the right arranger, the right lirik, dan the right macam mana kita buat management of studio itu sendiri untuk pergi publish dia dan sebagainya. Dan saya bilang teamwork. Jadi Fauzia macam mana? Sebab kalau lagu sebenarnya memang betul lah, melodi itu kalau sedap, taruhlah lirik apapun dia akan tetap sedap. Oke. Jadi terjawab juga lah kan si terjawab juga tadi. Jadi apapun kita ingin ucapkan selamat datang kepada kita punya rekan si Bro Casey pun ada di sini. Kemudian kita ada si Om DJ kita. Ini rekan-rekan kita punya broadcasting lah, rekan-rekan radio internet kita sudah ada bersama dengan kita pada malam ini. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kita ini juga malam-malam ini. Orang bilang oke, jadi ada soalan-soalan daripada tempat kamu kan di sana. Mana tahu ada soalan-soalan yang orang bertanya sama kamu di sana kan? Boleh juga kamu jawab terus lah. Mana tahu si Fauzia ada dengan-dengannya sana bertanya kan? Orang kacau-kacau dekat grup je ni. Kenapa dah bagi tahu umur? mau bertanya umur lagi ya? Mau dibagi tahu umur lagi ya? Sebab tadi kan tanya umur, jadi kenapa kau dah bagi tahu umur maunya? Nah, kau lagi kan kena suruh bagi tahu umur. Jadi berapa umur mau nih? Aku open. Alhamdulillah sekarang ni dah 32 tahun. Nah, itu ya. Jadi Oke, bila si Masri lagi sini aktiviti terluang di samping selain daripada keluarga, time pandemic nih. Jadi kalau aku lihat si Fauzia, kalau lihat di Facebook ya, kau nih sekarang nih jadi macam main game pulang sudah tahu. memang dah terfikir tuh bermain game tu. Tapi disebabkan Facebook punya polisi tertentu sekarang lebih kepada gaming video creation. Yalah. Jadi kalau kita dah ambil kesempatan tu rugi sebab Facebook bayar kita. Yalah benar. Bukan takat game saja, konten juga. Itu yang saya buat dua, satu untuk game, satu untuk post video. Yalah video creator tu. Sebab bila kita post video di page, Facebook akan bayar. Yalah. Dia ada syarat-syaratnya lah tu macam mana yang membayar. Itulah tu kan? Ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Cuma kalau anu tu pasal dulu orang Facebook ni dibukanya page macam itu siapa? Itulah. Jadi sekarang ni Facebook tu kalau kita mau mesti kepada yang gamers punya, yang pada video creator punya, baru kita boleh menjangkau ke sana tu. Itulah. Memang dah pernah terfikir sampai boleh main game, sampai boleh kerusi game ni Itulah. Kalau dilihat kan kerusi tu memang kerusi game tu di belakang tu sebenarnya. Sebab rugi kalau dah ambil kesempatan, sebab Facebook dah bagi platform untuk kita buat apa yang perlu kan. Yalah macam kita punya Brother John ni apa boleh dibuat kalau tem-tem mana ni? Macam mana? Actually kalau selain daripada tugas hakiki lah kan. Kalau untuk dalam konteks studio tu memang saya lebih kepada sekarang ni banyak hasilkan
apa? Saya lupa bayar tuh. Bukan produk. Ya kita cakap karya-karya yang untuk saya, sebab kita sudah ada game plan dan kita ada strategical kita. Once benda ni sudah clear ataupun pandemic tidak clear, so means kita sudah ready dengan kita punya program, dan kita punya karya-karya, dengan kita punya activity dan sebagainya. So kita nak melihatlah bahwa pandemic ini bilang orang tapi ini memang menjejas lah, itu of course, tapi menjejaskan kreativiti itu tidak. Itu saya tolak ke tepi, sebab macam Fauzi cakap lah, kenapa kita tidak ambil peluang sekarang ini ada depan mata, di hujung jari pun. Contoh, let's say lah, senang cerita lah, Bigo. Bigo kan ya. Sekarang saya tengah live Bigo. Jadi bila saya try eksperimentasi, maknanya semakin berpuluh-puluh orang tengok. Jadi mungkin kita boleh explore dari segi syarat-syaratnya dan sebagainya. So benda-benda begitulah. Kalau kita diam dan macam cakap, kalau kita tidak menanya, lepas ini mesti ramai orang menanya, Fauzi lah macam mana cara membuat video creator apa Ya, betul. kalau ya diam saja nak beritahu, nah itu jalan masalah dia. Jadi kalau saya, untuk kami tim management ini, kita ada 10 orang banyak semua actually. Tim management Maria Production ini, saya di Maria Production saya jaga strategical management, jadi dan korporat. So antara tugas saya ini untuk brandingkan Maria Record ni, biarpun kita kecil dan sebagainya, tetapi kita try untuk besarkan idea-idea. So itulah, jadi mana kami banyak buat kerja-kerja manajemen lah sekarang. Untuk planning. Oke, jadi itu dia, kita berehat dulu, kita dengarkan dulu lagu daripada Maria Record, lagu seterusnya daripada Maria Record, kita dengarkan dulu. Jadi apapun teruskan, stay tune lagi bersama dengan kami, kembali bersama dengan kami lagi nanti. Alright, kita layan lagunya. Dalam hatiku ada kamu, dalam jiwaku tersemat rindu. Pikiran merancau tak menentu, hilangkan kamu. Di depan kamu aku malu, tatap matamu menusuk kalbu. Izinkan aku mencintaimu, cintaku ini milik kamu. Dua insan kan bercinta bersama, dua hati kan bersatu selamanya.
kita bersama lagi dengan Iskatan Bula Sip FM. Oke, Bah. Iya, itu dia hal lagu gila kan kamu ya. Jadi Siap, ini lagu. antara lagu yang kau cipta sendiri nih kan bos ya? Tapi lagu Iya. ini tuh. Jadi tahun berapa kau buat nih lagu ini sebenarnya? Tahun 2010. Itu pun atas cabaran daripada orang-orang muda daripada saya lah maksudnya. Oke. Jadi Itu sebab idea. dia cakap Gambus ni tidak boleh pergi ke mana, tradisional saja. Saya buatlah lagu pop, saya buatlah lagu rock, bagi buka mata. Coba ada pandangan. Boleh bagi kan ini saya Itulah. saya bagi pandangan lah kan. Itu minta ngam-ngam. Ini pandangan pribadi lah. Saya macam apa? Macam nggak tahu lah sama ada eksperimentasi Fauzia kah, Kak Fauzia kah ataupun Itu tadi lah dia cakap masa tu muda lagi tu, jadi kita main Ya. eksperimen. ya. Tapi kan bila cakap dangdut tadi, bila cakap Bani, jadi versatile tu yang nampak lah. Jadi tu bilang kalau komposer lah di mana-mana yang ini kan, memang dong tidak ada masalah lah untuk mau ini. Tinggal lagi Fauzia sendirilah mau pilih genre apa. Tapi memang satu sisi yang berlainan. Bila dengar tadi kan, yang ini macam syok. Semua syok pun, tapi sisi-sisi itu berbeza, bah. Dia pandai bawa kelainan itu. Masuk tune betul, masuk tune. Masuk tune. Itu yang bilang, boleh. Itu yang macam cakap tadi, lain lagu, lain gambusnya, tak boleh campur. Yeah. Bila dah dikombainkan dengan bersesuaian, dia akan jadi hancur. Itulah tu kan. Kena ikut kesesuaian itulah, taring leher tu. Tanya lah, memang bagus lah. Memang saya kalau saya personal saya suka bagus lagu tu. Itulah tu. Tapi kalau ikut tadi lagu tu lepas ni baru kita mainkan lagu daripada Maria Record lah tadi. Itu tadi kata apa Salah anu tadi, salah. Sekalinya track tu termasuk salah track pula masuk. Jadi apa dapat No hal bang, no hal. Okey je tu. Okey. problem. Okey, jadi daripada si Boy sini, Boy Gambus di sini. Dia bilang dia mau si Pujiah jawabnya. Ada soalannya tadi. Kemana alat tuju lagu-lagu tradisi? Dia bilang, tu nak ya tanyakan tu macam mana. Tolong jawab. Mungkin tolong belum jawab. sudah. Harap kita teruskan perjalanan hidupkan seni kita. Macam yang saya cakap tadi lah. Walaupun kita ni ada banyak bakat sebenarnya di bawah ni, tapi kalau tidak ada persatuan yang boleh angkat pun payah juga. Sebab macam saya memang tetap bertahan walau macam mana pun saya tetap main traditional post di Facebook semua dan mana kawan-kawan yang ada buat persembahan apa saya akan tolong share apa semua itu je yang saya mampu tolong. Tapi untuk cakap ke mana hala tuju lagu-lagu tradisi ni bergantung pada orang-orang yang mahu kata ada minat untuk mengangkat. Kalau kita tidak ada minat pun susah juga. Sebab itulah pentingnya tadi kita buat persembahan online untuk menarik minat anak-anak muda. Jadi kita boleh cungkil bakat-bakat baru untuk disambungkan tradisi. Kalau tidak ada penyambung, habislah. Iyalah. Tapi macam kau ni kan, di belakangmu tu lakimu kan? Lakimu pun ada menyumbang daripada kau punya jangan semangat macam bagian lah. Pendorong-pendorongnya. Betul, macam kalau saya perlukan mana swat dia buatkan, kalau saya perlukan apa-apa dari segi teknikal lah, macam ni lah, macam setup ini pun mana aku pandai ni, tapi dia yang ajar. Tapi untuk orang-orang baru yang minat tradisi dan mau mengetengahkan, kena belajar juga dari segi teknikal. Sekarang ni senang, kalau anda dapat kalau bertanya sama orang tu mungkin ada yang dah mau kongsikan kan. Sekarang ni senang dia di ujung jari, buka YouTube, di sana ada macam mana caranya untuk guru YouTube lah. Ya betul. Di situ kita boleh berguru. Jadi selain daripada lakimu yang bagi pendorong, siapa lagi sebenarnya yang bagi pendorongan kau ni sebenarnya? Adik saya sendiri. Kakak saya. Adik keluarga, kebanyakannya keluarga saya sendiri. Jadi adik-adikmu macam adik-adikmu ada berkecimpung dalam dunia seni ni juga. Adik saya memang dia minat muzik, tapi sekarang ni dia bidang pembikinan videografi. Jadi kalau macam saya perlukan buat video klip, panggil adik saja lah. Jadi semua adalah dalam keluarga tu sanang sudahlah. Ndak payah lagi melagau-lagau orang lain kan? Iyalah, tapi sekarang ni kan disebabkan itulah semua orang pun hadapi ujian kan, disebabkan COVID-19 semua pun berkurung di rumah. Jadi aktivitas terhad lah. Jadi kalau macam kita punya Brother Johnny, siapa yang bagi dorongan deh, Brother Jo?
Kalau saya secara jujur memang first come first serve. Macam mana pula melanggar lah. Sudah pastilah kalau tidak lain tidak bukan tulang belakang lah. Saya punya wife lah. Memang di peringkat awal penglibatan saya dalam dalam dunia seni ini, lokal ini memang kami kalau ingat lagu Rokasya mula-mula ada satu dua lah lagu Rokasya begitu, ada nama saya dan wife saya lah. So lepas itu saya hide orang dia di belakang. Saya tidak mau dia lebih saya tidak mau expose saya punya nikah. Dia personal, ada personal term itu saya kena simpan di belakang lah, sebab biar saya sendiri saja lah. Tapi di dalam sebenarnya di balik tabir itu dia saya punya inspirasi lah. Dan pada masa kini since kita sudah tubuhkan Meriah Record Production tuh, selain daripada Rokasya sendiri ahli adik-beradik saya, Rokasya adik-beradik semua, dan Emilah sebagai pacik saya, pacik wife saya. Saya tim saya dalam sesi build up dalam 2-3 tahun ke belakang ini kami ada lebih kurang 10 orang lah, di mana ada jaga talent management, artist management semua lah. Secara bila kami step by step merangkap, dan dorang ini adalah antara saya punya nadi lah untuk berkarya di Meriah Record Production. Oke. Pasal itulah kan mesti ada pendorong bahkan untuk melakukan sesuatu. Kalau tidak ada pendorong nih susah aja orang kan. Semangat tuh mesti mau ada. Kadang-kadang pada hilang dia semangat tuh. Jadi buat sendiri emang tak boleh. Nggak boleh kan, mesti ada support. support. Sama pihak lain. Mesti ada support. Jadi baru kita nih bersemangat, banyak orang kan membuat nih. Buat persembahan, buat apa semua, buat lagu, buat lirik, semua mesti mau bersemangat. Kalau tidak ada orang mendorong nih, payah juga kita nih kan, sendiri-sendiri. Jadi tidak ada sokongan nih, memang patah lah nih orang. Penting kan, Betul. sokongan penting. Sama juga macam peminat-peminat. Kalau tidak ada peminat, tidak ada orang yang sokong pun susah juga. Benar. Itulah mesti ada itu macam, penting, kan? ya macam orang bilang berkait semua. Semua saling berkait. Saling berkait. Tapi apapun kita dengarkan dulu lagu lah daripada Meriah Record. Jangan apakan. Oke. Oke. Alamak. Kita bersama lagi dengan Iskatan Bula SIP FM. Oke, Bah. Oke, Pak. Tetap oke. Oke, bahkan. Oke, jadi itu tadi lagu oke, bahkan ya, orang bilang bukan lagu lah, tapi itu lagu tadi yang kita dengar tuh daripada Meriah Record tuh berjudul Lelaki. Jadi penyanyi itu macam baru tuh kan, benar? Ya. Dari mana penyanyi itu? Itu ada antara talent baru yang kita kita coba untuk bantu daripada Tamparuli Sabah. Orang Tamparuli. Lil Ella, ya. Kira macam itu single pengenalan untuk dia lah. So kita terbitkan. Saya ada adjust sedikit dia punya lirik apa semua. Sebab saya tidak mau juga conquer untuk buat melodi, untuk buat saya mau biar kita alang-alang kita mengangkat talent. Bukan sejak dari segi dia punya voice, tapi dari segi dia punya creativity, dari segi penghasilan lirik dan lagu itu juga kita mau angkat sama. Dan pada masa sama kita akan tapis. Actually semua lagu Meriah Record sebenarnya sudah lepas di peringkat rakam Kana KL dan boleh di request pun di National FM, KL FM dan sebagainya begitulah. So lagu dia pun inilah sudah ke udara lah. So kita mau bantu talent-talent macam gitulah. Jadi kalau Fauzia boleh menyanyi macam itu tuh? Boleh. Kan kau lihat kalau Fauzia ni semua boleh nih, sebab boleh. Jadi nanti Kita kena sebab dalam bidang bila kita sudah biasa menyanyi majlis kenduri kahwin kan. Jadi dia akan ada pelbagai request tu, mau lagu rock, mau lagu pop, mau lagu balada. Jadi kita kena belajar lain-lain genre. Ke arah profesional lah. Pasal kalau mau ke arah sana mesti mau tahu semua lagu-lagu nih kan. Kalau tidak nanti karena request kita belajar. Kalau boleh kalau main nyanyi terus tuh lain bunyinya tuh. Kita belajar di cara nyanyian dan dia punya lenggok. Itulah mesti ke arah sana lah, orang bilang kan, untuk meningkatkan kita punya tuh ke arah sana lah, lebih kepada ke arah sana. Jadi daripada si Samir sini dia bilang kan ada pendapat, dia bilang kan orang beranggapan bahwa menyanyi adalah perkara yang mudah, dia bilang. Ada anggapan itu benar kan ya. Jadi kalau ikut si Mai di sini, ya si Mai sudah jawab di sini, dia bilang menyanyi ada 3 jenis, dia bilang. Itu nyanyi, bernyanyi, sama menyanyi, dia bilang. Itu si Mai sudah jawab di sini lah kan. Tapi dia bilang nyanyi itu dia bilang senang, bernyanyi itu dia bilang bukan semua orang boleh buat. Dan menyanyi itu dia bilang
untuk yang berilmu dan bakatnya diasah sampai jadi. Betul. Jadi itu daripada si Mai. Jadi macam mana? Pandangan kamu macam mana? Ya betul lah tuh, kalau menyanyi ini senang aja kita nyanyi aja lah, tapi merdu atau indah tuh yang lainnya. Jadi macam, tapi kalau macam aku kalau suruh menyanyi, aku udah pandai menyanyi nih. Nah, Jadi menyanyi itu boleh. itu dalam kategori mana tuh? Kategori indah pandai menyanyi lah kan? Sebenarnya menyanyi itu senang aja. Kalau kita mau nyanyi nyanyi aja. Tapi ada dua aja, nyanyi sumbang atau nyanyi merdu. Jadi bengkel siapa boleh menyanyi, senang aja mau nyanyi, nyanyi saja. Tapi ada dua, sumbang atau merdu. Nah, jadi menyanyi itu senang. Tapi kalau jadi penyanyi yang sebenar itu kena ada ilmu. Betul, itu poin besar. Ya betul. Jadi macam bro anu nih, bro Jo, pandai menyanyi juga kan? Macam aku pernah tengok kau menyanyi nih, tau? Boleh lah, sikit-sikit. Boleh Boleh lah. ya. Ada pernah menyanyi enggak? Aku udah pernah tengok kau menyanyi nih, tau? Aduh, nanti kan Aku tahu kau nanti main ada- alat musik saya nih. Boleh lah, sedikit boleh lah. Kalau lagu-lagu ikut suara saya pun jenis vokal pun kita suara minor. So kalau minor ini senang sedikit lah. Dia punya scale-scale itu pun boleh lah, lagu-lagu yang ringan-ringan tuh boleh. Ringan-ringan Yang lah kan? kecil-kecil boleh lah. Jadi yang alat musik pula, alat musik apa yang kau main nih selain daripada main? Alat musik basic lah, basic instrumen, drum, bass, rhythm, itu tiga itulah yang saya boleh lah. Yang bilang orang kalau pop, kalau dibagi pakai Jo kau boleh main drum, boleh lah, boleh, tidak masalah. Boleh. Tapi tidaklah tahap bilang orang at least boleh main lagu lah, jangan lagu. Asas penciptaan pun kalau saya sendiri kalau memudahkan saya lah bila saya dapat main sudah tahu beat, rentak apa semua, dan kita boleh main sedikit 1-2 instrumen. Senang lah kita buat melodi kan. Oh, jadi kalau macam Fauzia selain daripada main gambus tu apa lagi pandai main? Kalau di Aswara dulu alat meja saya gambus, minor drum dengan accordion. Selain daripada tu yang belajar sendiri tuh di antara gitar, keyboard, itu semua. Nah, itulah kan. Punya orang kalau anda belajar anda juga tahu kan. Ya. Mesti mau belajar lah seorang-orangnya. Apalagi kalau Enggak juga, kadang-kadang kan ada orang tuh dia enggak belajar pun, dia dengar saja sudah dapat. itu kalau telinganya Itu bakat. orang, kalau telinganya oke, telinganya besar sedikit boleh mendengar, boleh lah orang kan. Itu bakat copy paste. Copy Memang paste. dia boleh tiru. Copy paste. Bakat copy paste. Tapi kalau bakat ini sebenarnya kadang-kadang bakat semula jadi itu boleh dia nggak bakat nih, kalau macam orang dari bakat macam mana? Boleh gak? Sebenarnya perlu dicek dulu lah, sebab tu ada interview. Ada interview Kalau tengok ada bakat kan ada. Kalau nampak macam ada bakat boleh diasah, barulah. Macam mana Abang Jo, kalau yang dari bakat tu macam mana kita mau asah Abang Jo? Sebab kita belum tahu lagi dia ada bakat kan ada bakat itu. Macam mana kita menilai orang yang ada bakat ni? Macam mana kita tu? Kalau ini macam saya cakap ini based on point of view saya. Kalau kita ada talent management kita, so kita tengoklah kalau yang datang dengan kita itu dengan package itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia datang dengan separuh package, maknanya dia tahu hukum hakam menyanyi dan juga mungkin dia kurang dari segi teknikal tu untuk dia expose ataupun dia deliver lagu tu, itu tidak masalah. Okay, let's say lah kalau datang memang memang datang tu memang kosong lah, maksudnya buka siap main saja memang tak tahu dah boleh nyanyi apa semua. Okay. Kalau macam tu memang kita for sure lah, kalau kita bagi explain lah, maknanya kita bilang okay, talent kau sebenarnya begini, mungkin ada talent lagi yang kau boleh ni. Tapi kalau dia insist juga mau untuk menyanyi dalam keadaan dia talent dia bakat itu tiada lah, contoh menyanyi dan dia ada kuasa kapitalis, kuasa keuangan, tidak cakap mana-mana lah, kan? Kalau dia ada kuasa kapitalis sebagai seorang yang ada modal, sekarang sistem kita boleh auto-tune apa semua. Itu dia pun, dan kita tengok directionnya. Adakah dia mau untuk simpanan pribadi dia, takkan kita mau kasih patah dia punya semangat kan? Kau tak boleh nyanyi lah, kamu mau buat apa nih? Kamu mau pergi komersial kah? Tak boleh. Nah kan gitu, tapi tengok directionnya. Kalau dia bilang tolonglah bang, just ini untuk saya punya suka-suka, apa kita tidak tolong? Itu je lah. Jadi kunci dia apa, direction dia. Kalau dia mau untuk ke mainstream dan ready untuk terima komen-komen,
menggunakan manipulasi daripada autotune dan sebagainya itu dia kan bersedia lah. Nah, kalau tidak kita bagi eksiden dengan dia. Tapi kalau untuk simpanan, oke bang, saya mau simpan, saya ada juga anak cucu saya tengok gitu, kan pulang lah. Kita bantu aja lah, kita patahkan semangatnya. Kebanyakan kita nih bila dengar bukanlah kebanyakan kita lah, kita punya apa kita cakap sebagai tipikal kita ini, bila orang itu tiada berbakat kita terus kasih tahun bang. Janganlah. Mungkin kita boleh diskusi diplomasi lah. Oke bang, mungkin kau boleh berlakon, kau boleh and so on lah. Tapi kalau dia insist juga, saya mau nyanyi juga, saya mau jadi macam Kaposia, begitu. Contoh. Jadi bagi tahu lah dia option-option yang ada. Oke, kau mau macam saya cakap tadi lah, kau mau pergi mana sebenarnya? Kalau dia bilang saya mau pergi mainstream, oke boleh, tidak masalah, kita boleh buat. Ada itu. Kau sebagai investor sendiri, dirimu sendiri, kita antar pergi, kita buat, carilah studio yang cantik. Nampak banyak pun sudah ada buat di mainstream begini. Dan bila dia secara live, semua orang kutuk. Tapi yang kau kutuk itulah view dia naik. Tapi sekarang ini kalau kita tengok macam begitu lah trendnya sekarang nih, kan? Masa zaman berubah-ubah kan? Itu trendnya sekarang nih, dimana kadang-kadang kalau orang tuh tidak pandai menyanyi pun, tapi bila sudah masuk dalam studio itu lain pula sudah ceritanya. Itu gunanya autotune. Itu lah tuh. Jadi bila sudah dibagi ke live tuh, itu yang kadang-kadang macam abang tadi itu kan Bojo cakap tuh begitulah kejadiannya tuh. Jadi kebanyakannya lah sekarang nih, kebanyakannya macam gitu. Tapi itu, macam gitu tuh aku rasa memang macam boleh biasa lah orang bilang, kalau pasal minatnya sudah ada. Betul kan? Minatnya sudah ada. Jadi dia perlu macam kalau vokalnya ada baik, perlu masuk kelas vokal kah? Perlu masuk ini gitu kan? Masuk kelas vokal. Masuk kalau betul-betul minat masuk kelas. Masuk kelas yang gitu kan. Jadi masing-masing lah orang bilang daripada minat tuh di mana, kemudian kita coba asahnya di mana, kan? Maksudnya macam kami juga lah, macam kami di sini dari segi orang bilang bercakap. Kadang-kadang kalau orang ini tidak semestinya orang semua boleh bercakap. Benar kan? Kadang-kadang bercakap sama orang di depan lain, bercakap sama orang ramai lain. Benar kan? Akan berbeza. Bercakap macam kami kadang-kadang jadi DJ. Kalau bercakap di DJ boleh, tapi bila sudah di depan lain lagi. Jadi bakat-bakat tuh kadang-kadang orang bilang perlu dilihat daripada masing-masing lah, punya individu macam mana, kan? Masing-masing punya keupayaan diri lah orang bilang. Jadi apapun kita break, kita dengar dulu lagu lagi. Ada lagu lagi nih, mari kita main dulu lagu. Oke, kita tunggu lagu siapa yang keluar. Mari kita tunggu lagu siapa yang keluar. Ampu bulan sinantu ke Thailand. Ampu
Kita bersama lagi dengan Iska Kang Bula, Sip FM. Oke, bah. Itu dia. Ya, ada penari lagi ya. Lagu itu memang orang bilang kan, orang kan mana duduk diam-diam pun sampai kita penari-nari. Marah sih Bro Kesi sana terus. Ya apa tuh menari betul dah. Marah si Bro Kesi marah terus di sana. Apa kamu nih capi-capi ya, capi-capi. Tahu kamu capi-capi itu apa? Kata gua si Pos ya, capi-capi itu apa ya? Aduh. Keluar bahasa Oke capi-capi. toh, ilakan pusan. Oh, andangnya. Habis kita ini akan berhenti pada pukul 10.30. Jadi kita ini ada masa lagi sedikit lah orang bilang kan untuk kita ini bersantai-santai. Jadi apapun terima kasih kepada semua yang ada bersama dengan kita ini di sini pada hari ini, dan juga terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua kita punya tetamu di sini. Jadi kalau ada komen-komen lagi yang kamu baca, kamu baca dulu sana. Mana tahu ada komen-komen yang belum terjawab. Pasal laju benar nih malam ini. Laju benar komen nih. Jadi ada yang boleh sekali terpandang saya lah. Kalau terpandang terbaca atulah tuh kan orang kan. Atu yang kita nih boleh terjawab lah. Jadi mana-mana yang dah terjawab tuh minta maaf banyak-banyak lah orang bilang kan. Jadi sekarang nih sudah mau hampir-hampir lah orang bilang. Kita mau main satu lagu, kita mau ada jadi kata-kata lah untuk daripada si Fauziah. Macam mana? Kata-kata orang bilang kata-kata semangat kah, kata-kata bagi kah? Coba bagi dulu lah. Sebagai kata-kata. Macam saya lebihkan kepada penggiat tradisi lain. Sebenarnya boleh juga untuk mode, tapi saya lebih kepada itu kan. Kepada penggiat-penggiat muzik tradisional, muzik kampus, apa-apa lah muzik pula yang tradisional ni kena pelbagaikan cara, jangan ke arah satu saja. Sebenarnya kita ada banyak pintu, cubalah buka semua. Jangan pada satu saja sebab zaman sekarang ni sangat ganas. Kalau kita pada satu je mungkin kita akan dibuli dengan pihak yang lain pula. Jadi kita mesti kena belajar macam mana mau mengetahui alat muzik yang kita minat, yang kita mau naikkan. Orang cakap macam mana hal tuju tradisi. Sebenarnya orang lain pembawaan. Kalau kita ada kesungguhan, kita boleh bawa sampai ke luar negara. Contoh macam orang kata macam saya dulu kan memang banyak dapat kena down lah macam apa sampai ke mana tradisi. Tapi lagu tadi tu lagu Ampuk-Ampuk Bulan. Oh benar. Kita pergi sampai ke London. Sampai ke China. Gara-gara lagu tradisional sebab orang luar menghargai alat muzik yang berbeza daripada pandangan mereka. Jadi sebenarnya ke mana alat tuju tradisi ni sebenarnya meluas. Cuma cara pembawaan kita tu kita kena ada kesungguhan dan kalau kena ada latihan dan belajar teknik pemasaran. Sebab sekarang macam saya cakap tadi semua ada di ujung jari. Buka YouTube semua ada di sana. Buka Google semua ada di sana. Tapi jangan salah langkah. Kena berguru juga, kena bertanya juga kepada orang-orang yang pakar macam Hafiz ya, macam komposer-komposer kena bertanya juga. Dan semangat kena ada. Semangat. Kan Mbak jadi bro go. Saya kalau cakap talent apa semua tu saya rasa pengkalan warisan apa tu saya rasa Fauziah sudah mention lah benda yang sama juga. Kita kalau boleh itu yang kita menjadi sebagai kita punya ni. Tapi kalau dalam konteks apa yang Siok FM buat ini malam lah kan. Sebab itu saya menyerulah kepada Sabahan semua. Mudah-mudahan lah. Saya hanya menyampaikan sejarah bilang orang pandangan. This is the right time. Semua entiti dalam industri ataupun dalam circle seni di Sabah ni, baik pembuat filem, studio, artis, talent baru, drama kah, radio, online, mainstream kah dan sebagainya, kena satu hati secara sinergistik. Macam mana kita mau mengangkatkan kita punya karya ke luar negara? Bisa kata tadi, kita mesti yang entiti-entiti ini bergerak satu putaran. Macam mana kita mau lagu Fauziah ini boleh diangkat untuk masuk ke filem? Sudah pasti pemain-pemain filem, mesti mengangkat lagu-lagu kita nih untuk kita bawa keluar. Dan radio pula berperanan sama ada mainstream dan sebagainya ataupun online macam ni sih. This is the right way bilang orang untuk kita kasih dengar semua kita punya lagu yang ada di Sabah. Saya rasa sudah tiba masanya kita buat. Sebab itu kalau ini just tambahan saja additional. Sebab itu saya setuju dengan
apa yang dia inline lah, synchronize lah dengan apa si FM, dan juga contohlah MRS itu sendiri, di mana kita mengangkat kita punya karya-karya etnik nih. Kan kita semua tinggal let's say saya cakap kita ada seni sejak untuk kita bilang orang kasih sampai kita punya contohlah bahasa ampuk-ampuk bulan ke apa dan sebagainya ini melalui lagu. Kalau ini pun kita tidak jaga atau tidak sinergistikkan dengan radio, tidak bantu, film tidak angkat lagu kita dalam drama, tidak angkat lagu kita dalam lokal punya ini untuk dibawa ke mainstream dan sebagainya, saya rasa dia akan jadi kau-kau, saya, dia. So apa yang saya punya pinpoint, saya ucap terima kasih kepada Sub FM karena adanya usaha begini nih, membuat forum santai ke apa dan sebagainya ini sebagai satu medium untuk ke arah kita circle itu begini. Lahirkan lagu, antar pergi film, antar pergi radio, antarkan art ini dan sebagainya akan kita berputar. So Sabah ini sangat banyak talent. So siapa lagi yang mau bilang orang untuk mengangkat kita punya talent dan juga tradisi apa lah, maksudnya kita punya lagu-lagu yang berunsurkan begini. So selain daripada si cakap tadi, Fauziah cakap tadi, persatuan itu sendirilah, itu sebenarnya adalah dia punya roh. Kalau roh itu ada untuk mengangkat, insya Allah nanti semangat itu untuk bilang orang, untuk kita lebih lagi deliver banyak karya-karya tradisi dan sebagainya itu, tak kira lah apa genre, akan lebih adalah menjelaskan insya Allah dengan kepandaian, dengan kemahiran kita untuk mempelajari apa-apa pun medium yang semasa, daripada konvensional kepada yang sekarang up to date. So itu saja daripada saya. Oke, jadi apapun terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua kita punya panel yang kita panggil hari ini, yang secara orang bilang kita panggil secara begitu sih orang bilang kan. Jadi datang dan studi juga bersama-sama dengan kami di sini di Siok FM, dan itulah yang pentingnya kita sama-sama kolaborasi itu penting. Yes. Pasal kalau tidak ada antara kita ini semua, macam mana kita mau menghasilkan sesuatu program atau sesuatu macam inilah orang bilang kan. Jadi terima kasih atas sokongan semua. Jadi untuk lastnya kita dengarkan lagi lagu daripada si Fauziah Campos. Lagu tapi kali ini yang main lagu nih. Nanti kita dengarkan gitu. Lagu last lah, lagu tadi ada satu lagu lagi itu kan. Ada satu lagu. Langit biru kala senja, kini engkau jauh dari mata, hatiku merindu tiap masa. Pagi hari pergi pesan, pakai baju bunga-bunga, bila hati sedang kesepian, ku tulis untukmu surat cinta.
Oke, jadi apapun itulah lagu penutup kita pada malam ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton kita di page Siok FM dan juga kepada rekan-rekan semua. Terima kasih karena menyokong kami di Siok FM pada ketika ini. Dan untuk itu sampai kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum. Salam.